Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ade Kosasi selaku dosen pengampu mata kuliah IMLA dan para penonton sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamatul tarkim atau tanda baca. Nah, alamatul tarkim atau tanda baca. Pada sejarahnya, tulisan-tulisan dalam bahasa Arab itu tidak bersambung antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian antara satu kalimat dengan kalimat lainnya tidak ada pemisah, tidak ada tanda-tanda pemisah sehingga menimbulkan makna yang ambigu dan maknanya itu tidak jelas. Nah, pada zaman dahulu juga ada seorang ulama yang bernama Ahmad Jaki. Beliau membuat suatu karangan tentang tanda baca dalam bahasa Arab. Nah, karangannya itu bernama Alam At-Tarkim wa Alamatahu. Nah, dalam karangan tersebut setidaknya terdapat 10 tanda baca dalam bahasa Arab. Yang pertama al-fasilah atau tanda koma, yang kedua al-waqfah atau tanda titik, terus yang ketiga an-nutqatani tanda titik 2, al-istifham tanda tanya, at-ta'sir tanda seru, al-fasilah al-manqutah tanda titik koma, alamatut tansis tanda petik 2, al-qusani tanda kurung, asyartoh al-wasilah tanda strip atau tanda hubung, an-nuqatu salasal mutajawirah tanda titik 3. Nah, bagaimana petunjuk penggunaan tanda baca itu sendiri? Nah, yang pertama al-fasilah atau tanda koma. Ini mengisyaratkan untuk berhenti sejenak. Nah, digunakan juga pada kalimat susunan atau bagian atau macam-macam. Contohnya seperti al-ustadzu jamilun wa bintun jamilatun. Nah, di sini ada susunan. Yang pertama al-ustadzu jamilun dan yang kedua bintun jamilatun. Nah, diselingi dengan tanda koma. Terus yang kedua al-waqfah atau tanda titik. Ini mengisyaratkan untuk berhenti, diletakkan di akhir paragraf atau kalimat sempurna. Jadi jika suatu kalimat sudah sempurna dan dia harus diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya qara'tu al-Qur'ana. Di sini karena dia kalimatnya sudah sempurna, saya telah membaca Al-Qur'an, maka di akhirnya harus tambahkan tanda titik. Terus yang ketiga anut-kotani atau tanda titik 2 terletak di antara ucapan dan musybih qaul. Nah, musybih qaul ini seperti ucapan atau sabda atau firman atau pendapat dan di antara sesuatu dengan bagian. Contohnya qala Muhammadun al ilmu nurun. Nah, setelah Muhammadun ini ada titik 2, tanda titik 2 karena Muhammad ini dia yang berbicara. Terus yang keempat al-istifham. Nah, al-istifham ini bisa disebut juga tanda tanya. Terletak di akhir kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya hal anta maridun. Nah, di sini kalimatnya merupakan kalimat tanya, oleh karena itu diakhiri dengan tanda baca istifham atau tanda tanya. Yang kelima at-ta'sir atau tanda seru. Terletak di akhir kalimat yang mengungkapkan perasaan seperti kagum, senang, benci, sedih, dan lain-lain. Seperti dalam contoh ikro. Nah, ikro ini sebenarnya sudah satu kalimat ya, bacalah. Nah, itu kan merupakan suatu perasaan juga, perasaan seperti memerintah gitu. Maka itu diakhiri oleh tanda taksir atau titik 2 atau tanda seru. Yang tanda ini digunakan untuk mengutip perkataan seseorang seperti dalam contoh Umar alhamdulillah. Nah, di sini alhamdulillah ini diberi tanda petik 2 karena yang bicara alhamdulillah adalah Umar. Yang ketujuh al-qusani atau tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk kalimat penjelas. Contohnya tilka kitabul karimi. Dalam kurung Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini menjelaskan tentang kitabul karimi. Yang ke-8 al-fasilah al-manqutah atau titik koma. Tanda ini digunakan di antara dua susunan, di mana susunan awal menjadi sebab dari susunan kedua atau sebaliknya. Masuknya sebaliknya bisa jadi susunan kedua yang menjadi sebab susunan yang pertama. Contohnya, contohnya ja'aliyun ila sudani liadusu lughatil arabiyah.
Telah datang Ali ke Sudan untuk belajar bahasa Arab. Nah, lihat Dusulu Gotil Arabia ini merupakan penjelas dari Ja'a Ali ila Sudani. Yang ke-9, Asyartotu au al-wasilah. Atau bisa juga tanda hubung atau tanda strip. Nah, ini terletak di antara dua kalimat. Kalimat pertama lebih panjang dan yang kalimat kedua lebih sedikit. Terus yang terakhir, an-nuqatu salasal mutajawiroh atau tanda titik tiga. Tanda ini digunakan jika ada kata yang dibuang dan titiknya itu hanya 3, tidak boleh lebih. Seperti dalam contoh, tajri bi'a tajri bi'ainuna. Nah, sebenarnya ini ada kata-kata yang dibuang. Ini merupakan ayat Al-Qur'an dan ada ayat-ayat selanjutnya. Harusnya kan tajri bi'ainuna jazaa liman kana kufiro. Cuman liman kana kufironya dibuang sehingga diubah menjadi tanda titik tiga seperti itu. Baik, hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kritik dan saran dari Bapak Ade ataupun dari penonton sekalian akan saya terima. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.